Selamat malam Bu Ubi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Nadia dari Uniped. Izin bertanya ke Ibu sebagai owner usaha Galantin. Pertanyaan seputar literasi keuangan, yaitu mengelola keuangan dengan bijak dalam usaha Galantin. Izin bertanya ya Bu, sebagai owner produk Galantin. Pertama, setiap bulan apakah Ibu membuat anggaran bulanan? Jika iya, cara menyusun anggaran bulanan untuk operasional usaha bisa dijelaskan? Kalau anggaran itu saya bikinnya setiap hari, Mbak. Jadi hari ini mau belanja apa tuh menyesuaikan adanya uang. Jadi menyesuaikan omset. Kalau misalnya dapatnya uang hari ini segini, nah ini belanjakan segitu juga. Nah, sedangkan untuk biaya operasional juga dianggarkan per hari juga. Jadi saya membuat anggaran itu setiap hari. Kalau setiap bulan terlalu lama. Jadi setiap hari omset berapa, terus langsung dibelanjakan, dianggarkan di ini seperti itu. Bu, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Apa saja biaya operasional utama dalam bisnis Galantin dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya, untuk biaya produksi yang pokok itu kita ayam filet, terus tepung panir, terus telur. Nah, kedua bahan yang harganya naik terus itu ayam filet sama telur. Itu harganya naiknya ya signifikan. Terus ada lagi biaya bumbu dan kemasan, juga bahan bakar itu seperti gas sama biaya operasional antar-antarin jalan itu ke warung-warung. Nah, untuk mengoptimalkannya biasanya saya selektif dalam memilih warung-warung sayur yang saya titipi. Jadi model kita usaha ini kan konsinyasi, Mbak. Jadi titip dulu, bayar di kemudian hari gitu. Taruh barang dulu, bayarnya di kemudian hari gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk semuanya, itu untuk warung-warung aja. Kalau sedangkan untuk pasar harus cash karena orangnya jauh jualannya. Misalnya di pasar apa namanya? Sidoarjo ada, di pasar Jatisroro juga ada, kayak gitu. Warung juga ada. Kan jauh, nanti lagiannya juga ribet, jadi transaksi sekali jadi. Kalau optimalnya saya memilih warung-warung yang laris, walaupun itu kecil tapi transaksinya cepat. Kalau misalnya titip 5 tapi kita berkunjung lagi kemudian masih 3 kayak gitu, saya akan aja ya, karena itu bisa merugikan ya dari sisi pemasaran. Seperti itu, Mbak. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana Ibu menentukan harga jual produk Galantin agar tetap menghasilkan margin yang sehat? Harga pokok produksi itu kita hitungnya itu bikinnya kan kita per ember, satunya ember. Jadi satu ember itu nanti Galantin yang kita cetak itu bisa, nggak mesti ya, bisa 63 biji, bisa 65. Nah itu kan bikin satu ember itu terdiri dari tepung panir, terus ada ayam filet, terus ada telur, ada bumbu-bumbu. Nah kita hitung dulu bahan-bahan itu totalnya berapa, plus kemasan, plus gas. Nah kalau dulu pakai karyawan plus gaji karyawan, jadi setiap bikin produk itu per bijinya gajinya berapa, upahnya berapa, kayak itu saya masukkan di situ. Terus nanti total biaya itu saya bagi jadinya barang per ember. Kan per ember tadi sekitar 63, 65. Nah, total biaya produksi itu kita bagi 65, ketemu harga pokok. Nah, nanti kita mau ambil keuntungan berapa, kita jumlahkan setelah ketemu harga pokok itu tadi, baru bisa menentukan
harga jual di pasar. Tapi untuk saat ini harga jualnya 5.500 dan itu belum naik selama 3 tahunan ya Mbak ya. Soalnya naik 500 rupiah saja tuh bakolnya udah pada wah komplain dia kok naik, padahal bahan-bahannya juga naik tapi nggak mau naik. Gitu. Oke. Bagaimana Ibu mengelola persediaan bahan baku dan stok Valentine agar tidak berlebihan atau kekurangan? Oke. Kalau untuk stok bahan bakunya kita nggak pernah nyetok Pak. Seperti tempat panen dituliskan nyetoknya, seperti jamur, seperti ayam pilet juga nggak kita stok. Jadi kita selalu beli fresh karena ayam pilet kan apa ya harus fresh. Iya. Kalau misalnya kemarin di freezer juga nggak bagus juga. Gitu. Kalau telur kelamaan juga nggak bagus juga. Makanya kita nggak pernah stok bahan mentah, nggak pernah nyetok yang dari fresh dari pasar. Nah yang kita stok itu biasanya Valentine setengah jadi ini belum matang ya, jadi baru diadoni terus kita masukkan cetakan. Setelah itu nggak langsung kita dang atau kita masak, tapi kita simpan dulu di freezer. Nah besok paginya baru kita masak. Nah itu saya cenderung menyetok ke barang setengah jadi bahan-bahan bakunya. Jadi nggak banyak juga, soalnya kalau stok setengah jadi terlalu banyak, pesernya juga nggak muat. Jadi ya kira-kira maksimal ini ya 500 biji itu stoknya. Nah, Berarti nyetoknya tunggu aja jalan dulu atau enggak, setiap hari kita nyetok karena kita modelnya gini, ini bikin tapi nggak langsung tidang, masuk freezer dulu. Nah cara kerjanya tuh loh Mbak, besok itu kita ngedang, kita masak Valentine sambil bikin yang buat besok gitu. Jadi nyambi ini ngedang sama bikin lagi, jadi gitu, nggak apa namanya, nggak ditentukan berapa. Jadi pokoknya setiap hari kita bikin dan kita nyetok. Yang kemarin dimasak, yang baru masuk freezer. baik? Pertanyaan kelima, apa langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengurangi resiko keuangan dalam bisnis Valentine? Resiko keuangan dalam bisnis Valentine. Untuk mengurangi resiko keuangan. Ya, itu tadi salah satunya dengan memilih outlet atau warung-warung sayur yang laris. Juga pembayarannya bonafit, nggak ditunda-tunda, nggak dipending-pending. Itu aku langsung bayar. Kan ada yang sampai nunggu beberapa restoran, nah kayak gitu nggak aja, kita cut aja dari yang gitu Mbak. Pertanyaan terakhir ya Bu, Dia ngomong, apa peran teknologi dalam pengelolaan keuangan bisnis Valentine? ya itu untuk saat ini saya belum pakai ya Mbak, karena itu masih manual, jadi langsung direkayasa aja di sini udah hafal. Nah untuk kedepannya sebenarnya sudah saya siapkan sistem informasi akuntansi yang mencatat itu semua. Tapi kalau itu mungkin diterapkan nanti sesudah kita produksinya sekitar 700-an ke atas ya Mbak. Tapi kalau masih sedikit gini ya mendingan nggak usah aja deh. Kan terlalu ribet kan, itu membutuhkan waktu juga untuk garap-garapnya, mengerjakannya. Sementara ini kita pakai manual. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih sudah banyak ilmu yang saya dapat dari wawancara tentang